Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Nur Paki dengan nomor induk mahasiswa 12030300042 dari kelas HTNA. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum konstitusi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama yaitu pertemuan 1 mengenai ekspektasi tentang kuliah. Ekspektasi saya di semester ini yaitu semoga semester ini lebih baik dari semester sebelumnya. Pertemuan kedua yaitu mengenai konsep konstitusi. Konsep yaitu seperangkat kajian yang fokus membahas satu hal. Jadi konsep ini adalah kajian yang terfokus terhadap konstitusi tersebut. Asal mula konstitusi. Di Yunani, asal mula konstitusi ini erat hubungannya dengan sebutan res publica constituere. Sebutan res publica constituere ketika itu memunculkan sebuah semboyan pada pemerintahan masa itu, yaitu Prinsip legibus solutus est salubus publica supreme lex, yang artinya yaitu hanya seorang pemimpin yang memiliki kewenangan dalam membuat sebuah undang-undang. Di Roma lahirnya sebuah konstitusi ini dilatar belakangi oleh dominasi kaum rajawan. Ada sebuah aturan yang disebut dengan kanonik. Kemudian di Inggris, di sini Inggris memiliki istilah yang disebut dengan Constitution of Clarendon 1964. Setelah ini kemudian lahir Magna Carta pada tahun 1255 yang di dalamnya membahas mengenai hak interpelasi yang diinginkan oleh kaum bangsawan ketika itu. Ada sumber yang mengatakan bahwa asal mula konstitusi ini awalnya bukan dari Prancis tapi dari Inggris, kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat, dan terakhir diadopsi oleh Prancis. Beberapa pendapat berkaitan dengan konstitusi. Yang pertama, menurut L.G. Van Apeldoorn, ia membedakan antara groundwork dengan constitutions. Groundwork yaitu aturan dasar yang tertulis, sedangkan constitution itu lebih luas dari groundwork, yaitu bisa tertulis dan bisa tidak. Yang kedua itu Brian Thompson. Dia berkata bahwa konstitusi itu adalah argumen tertulis yang mengatur tentang beroperasinya jalannya sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu Bagirmanan. Menurut dia, secara sempit, konstitusi itu adalah kumpulan kaidah yang mengatur tentang hukum kenegaraan. Namun secara luas, konstitusi ini tidak hanya membicarakan hukum kenegaraan, termasuk hal-hal yang sifatnya menghukum yang di dalamnya hak warga negara dan hak asasi manusia. Yang keempat, Herman Heller, dia mendefinisikan konstitusi kepada 3 hal, yaitu yang pertama cermin kehidupan politik masyarakat kota. Jadi dia membicarakan bagaimana culture politik di masyarakat tersebut. Yang kedua tentang kesatuan kaidah yang hidup di masyarakat. Terus yang ketiga itu tertulis dalam naskah. Tujuan dari sebuah konstitusi, yang pertama pengaturan kekuasaan, yang kedua pengawasan kekuasaan, yang ketiga arahan penyelenggaraan kekuasaan. Fungsi konstitusi yaitu sebagai jawaban berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Muatan konstitusi yaitu yang pertama pengakuan HAM, yang kedua struktur ketatanegaraan yang mendasar, yang ketiga pemisahan antara pembatasan kekuasaan. Klasifikasi konstitusi menurut K.C. Ware pada 1975, klasifikasi konstitusi ini bagi menjadi 5, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Prinsip dasar sebuah konstitusi yaitu cita hukum atau ideal yang dimaksud, yaitu semangat, visi, misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya aturan sebuah hukum yang seringkali berhubungan tempat dan waktu di mana aturan tersebut dibuat. Pertemuan ketiga yaitu sejarah konstitusi. Sejak zaman Yunani kuno, istilah konstitusi telah dikenal. Hanya konstitusi itu masih diartikan secara material karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politea dan nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa politea mengandung kekuasaan membentuk, sedangkan pada nomoi kekuasaan tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani, istilah konstitusi itu berhubungan erat dengan ucapan res publica constituere.
Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Paham konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam negara yang berbasis pokok pada adanya kepastian umum. Fungsi konstitusi yaitu yang pertama penentu dan memantau kekuasaan organ negara, yang kedua pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, yang ketiga pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, yang keempat penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yaitu rakyat kepada organ negara. Terus kedudukan konstitusi dalam negara sangat penting karena negara tanpa konstitusi tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Terus ya, pertemuan keempat yaitu konstitusi ialah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Adapun asas-asas atau ciri-ciri dari sebuah negara hukum yaitu yang pertama asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua asas legalitas, yang ketiga asas pembagian kekuasaan, yang keempat asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang kelima itu asas kedaulatan rakyat, yang keenam asas konstitusi. Mengenai bagaimana terbentuknya konstitusi bisa dibagi menjadi 3 proses. Berikut pembentukan konstitusi berdasarkan dari negara-negara di dunia. Yang pertama given. Pada proses ini konstitusi dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Salah satu negara yang melalui proses ini adalah Kaisar Jepang atau oktroi. Penguasa Jepang memberikan atas dasar inisiatifnya dengan kesadaran sendiri. Negara Jepang membutuhkan sebuah peraturan dasar, maka penguasa Jepang pada saat itu memberikan hak dan menampung aspirasi masyarakat untuk membentuk sebuah aturan dasar yang mengatur tentang mereka sebagai warga negara dan juga pemimpin negara. Hak dan kewajiban di antara semuanya ini adalah konstitusi yang dibentuk berdasarkan pemberian dari penguasa. Yang kedua yaitu on purpose. Pada proses ini konstitusi sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan para petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Konstitusi ini dibuat dan dipersiapkan ketika akan mendirikan sebuah negara. Salah satu negara yang menganut proses pembentukan konstitusi ini adalah Amerika Serikat. Disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia yaitu pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 September 1787. Ini adalah konstitusi yang dipersiapkan atas dasar kesengajaan karena ada hal-hal yang menyebabkan kesadaran secara kolektif di antara masyarakat untuk membuat konstitusi sebelum negara disahkan. Yang ketiga yaitu revolusi. Pada proses ini pembentukan konstitusi adalah atas dasar perlawanan atau upaya-upaya yang sangat fundamental serta menyeluruh. Bahkan proses pembentukan konstitusi yang bila mana tidak dilakukan cenderung akan menimbulkan anarki dan mengakibatkan ketidakstabilan negara. Adapun beberapa negara yang melakukan proses konstitusi dengan cara ini yaitu pertama Perancis, kedua Uni Soviet, yang ketiga Spanyol. Terus pertemuan kelima, isi dan sifat konstitusi. Ada beberapa pendapat dari beberapa sarjana yang memfokuskan diri dalam bidang hukum konstitusi yang berkaitan dengan isi konstitusi, di antaranya yaitu yang pertama ada Casey Ware. Ia berpendapat ada isi konstitusi yang berbeda dalam bentuk negara yang berbeda, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan di dalamnya membahas tentang struktur umum negara atau alat perlengkapan negara. Yang kedua hubungan kekuasaan, dan yang ketiga hubungan negara dengan warga negara. Sedangkan negara federal isinya itu yang pertama wewenang pemerintah federal dan bagian. Yang kedua wewenang semua pemerintah bagian secara limitatif. Sebagaimana ia berpendapat bahwa isi dari konstitusi tersebut biasanya memiliki isi atau substansi yang diantaranya yang pertama susunan dan organisasi negara, yang kedua alat-alat kelengkapan negara yang berisi tugas dan wewenang serta hubungan antara organ negara yang satu dengan yang lainnya, yang ketiga hubungan antara warga negara dan pemerintah. C.F. Strong ia mengatakan bahwa dalam sebuah konstitusi isinya ada tiga hal. Yang pertama kekuasaan pemerintah, yang kedua hak-hak yang diperintah, yang ketiga
hubungan antara yang diperintah dan yang merintah. Sifat konstitusi menurut Aston Rianto, beliau mengklasifikasikan beberapa sifat konstitusi, yaitu ada 6. Yang pertama luas, artinya fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Yang kedua tegas, yaitu tegas dan kokoh kuat, tahan untuk selama-lamanya. Yang ketiga realistis, berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada atau das solent. Yang keempat idealis, impian, das sein. Yang kelima konservatif, dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental. Yang keenam progresif, daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Pertemuan ke-6 yaitu mengenai nilai konstitusi. Nilai konstitusi itu adalah bagaimana nilai-nilai atau keberhargaan atau pengakuan terhadap konstitusi dari suatu negara. Sehingga nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai sebagai hasil penilaian atas norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Dalam praktiknya sendiri ada yang maksimal, pertengahan, dan bahkan sama sekali tidak dikehendaki atau tidak berlaku dalam suatu negara. Sehingga ketika sebuah konstitusi tidak memiliki nilai jual atau penghargaan dari masyarakat negara, maka berlakulah referendum, yaitu penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukannya. Jadi tidak diputuskan oleh rapat atau parlemen. Atau penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum atau semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat. Adapun beberapa nilai konstitusi yang berkembang menurut Carl Lowenstein adalah sebagai berikut. Yang pertama normatif, yang kedua nominal, yang ketiga semantik. Selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu ketika sebuah konstitusi dianggap sudah tidak memiliki value atau nilai lagi, maka ada langkah-langkah selanjutnya yang disebut dengan perubahan konstitusi. Yang pertama yaitu cara perubahan konstitusi. Perubahan suatu konstitusi dapat dilakukan jika memenuhi kelima unsur, yaitu yang pertama revolusi, suatu gerakan yang menghendaki perubahan kota terhadap keberadaan sebuah negara termasuk dengan konstitusinya. Yang kedua perubahan arti dari kalimat yang tetap pada unsur ini bisa dikatakan cenderung pada penafsiran sebuah konstitusi, adanya penafsiran ulang ataupun penjelasan ulang terhadap konstitusi. Yang ketiga perubahan formal atau perubahan redaksi dalam sebuah konstitusi. Yang keempat keputusan hakim, contoh negara Indonesia memiliki lembaga yang dinamakan lembaga yudikatif yang di dalamnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Lembaga inilah yang menjadi salah satu yang berwenang dalam perubahan konstitusi. Yang kelima kebiasaan konstitusi, ketika culture yang dibangun dalam sebuah konstitusi sudah tidak relevan dan dianggap sudah tidak sesuai lagi, maka kebiasaan konstitusi tersebut dapat dipakai untuk menjadikan salah satu cara perubahan konstitusi. Yang kedua mendorong perubahan, yaitu ada pun beberapa faktor yang mendorong perubahan sebuah konstitusi. Yang pertama perkembangan peradaban, revolusi industri, perkembangan iptek. Yang kedua perang, adanya ancaman eksternal yang mengharuskan negara mengantisipasi pertahanan. Salah satu dampaknya bisa perubahan sebuah konstitusi. Yang ketiga krisis ekonomi. Yang keempat negara kesejahteraan. Yang kelima pandangan masyarakat berdasarkan culture yang berkembang dalam suatu masyarakat. Yang ketiga amandemen formal, pada umumnya konstitusi harusnya bersifat rigid atau kaku dengan tujuan. Yang kedua konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Yang ketiga rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Yang keempat dalam sistem federal perlu adanya persetujuan dan negara lain. Yang kelima hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Terus bentuk-bentuk perubahan dari nilai konstitusi, yang pertama itu penggantian renewal atau mengganti suatu konstitusi dengan konstitusi yang baru. Yang kedua perubahan amandemen, masih menggunakan konstitusi lama namun terdapat yang dirubah, terdiri dari menambah ketentuan, kedua mengurangi ketentuan, dan ketiga mengubah ketentuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.